Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita berjumpa kembali ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah kita semua diberikan kemudahan, kepahaman dalam mempelajari bab yang baru ini. Ya, kita masuk di tema 3 subtema 1. Kalian juga boleh lihat di buku tematik ya. Interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Sekarang kita bahas interaksi manusia. Ya. Interaksi sosial. Apa interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar manusia. Terjadinya interaksi sosial ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena manusia ini merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Dari lahir sampai meninggal, manusia itu membutuhkan bantuan dari manusia lain, sehingga dinamakan makhluk sosial. Adapun syarat terjadinya interaksi sosial yaitu jika ada dua orang yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi antar manusia dengan lingkungan itu merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Sekarang jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Ya, tegur sapa dengan salah satu teman, berjabat tangan, ya. Terus kasir melayani pembeli, ya. Bisa Bu Umi dengan salah satu dengan kalian. Itu namanya jenis interaksi sosial antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Ya, guru menjelaskan materi terhadap muridnya. Ya, Ustadz, Ustazah berceramah di depan jamaahnya. Terus berpidato di depan khalayak umum. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. Diskusi. Ya, terus dua tim bertanding sepak bola, misalnya kelas 5A, 5B. Nah, itu antar kelompok ya. Sekarang interaksi sosial di pasar juga ada. Ya, yang terjadi antara pembeli dan penjual. Penjual dengan pemasok barang produksi, penjual dengan penjual. Sekarang kita bahas perlunya sikap tenggang rasa dan toleransi. Apa dinamakan tenggang rasa? Tenggang rasa adalah ucapan, sikap, perbuatan untuk menjaga perasaan orang lain karena adanya perbedaan dengan diri kita. Toleransi adalah ucapan, sikap, dan perbuatan kita untuk menghargai perbedaan dengan orang lain. Ini karena ini hampir dengan PKN, karena manusia adalah makhluk sosial sehingga memerlukan sikap tenggang rasa dan toleransi. Ya, ini kerukunan akan terjaga, toleransi ini penting ya. Terus aktivitas berjalan dengan lancar, hubungan tadi interaksi antara individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perlu adanya toleransi. Dan kesatuan akan meningkat. Terus kehidupan terasa damai. Ini perlunya sikap toleransi. Sekarang interaksi manusia dengan lingkungan. Apa dinamakan lingkungan? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ada komponen biotik dan abiotik. Ini nanti dibahas di IPA. Ini hanya sekedar pengetahuan, tapi nggak mendalam.
Biotik ini benda hidup. Abiotik ini benda tidak hidup. Contohnya, benda hidup itu apa? Tanah, suhu, curah hujan, ya, yang mempengaruhi akan jenis tanaman. Kalau interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, ya, daerah yang banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak. Ya, Bumi ulang ya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan itu ada dua. Komponen biotik, benda hidup, komponen abiotik, benda tidak hidup. Ini Bumi kasih contoh interaksi antar komponen abiotik, benda tidak hidup dengan yang hidup. Contohnya tanah, suhu, curah hujan, ini abiotik ya, mempengaruhi jenis tanaman. Jenis tanaman ini adalah benda biotik, benda hidup. Paham ya? Terus kalau ini Bumi kasih lagi contoh interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Ini kebalikan ya. Daerah yang banyak tumbuhannya juga akan menyimpan air tanah yang lebih banyak. Paham ya, Nana? Sekarang, interaksi manusia dengan alam atau lingkungan. Interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam, yang pertama adalah menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Jadi, ketika musim penghujan, petani menanam padi. Nanti kalau musim kemarau, petani akan menanam polo hijau kayak kacang-kacangan. Terus yang kedua, waktu berlayar itu juga dengan menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Ya, kalau nelayan mau ngambil ikan itu biasanya berangkat pada malam hari karena ketika angin darat menuju laut. Kalau pulangnya dia akan juga menyesuaikan keadaan cuaca dari laut ya ke darat biasanya terjadi pada pagi hari. Sekarang interaksi manusia yang mendominasi alam. Contohnya melakukan usaha hujan buatan untuk lahan yang kekeringan akibat kemarau panjang. Ya, bisa membuat hujan buatan ketika musim kemarau panjang. Alhamdulillah ya anak-anak, pada pertemuan hari ini kita tutup dulu ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, tahsin tahfidnya ya. Insya Allah kalian menjadi anak soleh-solehah yang selalu membanggakan orang tua. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.